Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bertemu lagi kita dalam renungan 79 hari ini. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita akan belajar di dalam Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Dengan saya berikan tema yaitu sampai mengenal. Jadi sebelum kita membaca ayat ini, mari kita melihat latar belakang Rasul Paulus ketika menulis ayat ini, perikop ini. Latar belakang jemaat di Efesus kala itu, pada saat itu kota Efesus adalah kota yang maju, seperti kota metropolitan. Di sana banyak hal-hal yang mulai berkembang, terutama melalui ajaran-ajaran yang menyesatkan kala itu, dan mereka sudah mulai belajar tentang filsafat, dan bahkan di sana juga terdapat kuil Dewi Artemis, yang di sana kuil itu dipergunakan untuk menyembah para dewa-dewa kesuburan. Dan kita juga bisa melihat di jemaat Efesus itu terbagi menjadi dua, antara jemaat Kristen yang benar-benar percaya bahwa tentang Tuhan Yesus Kristus, dan jemaat Kristen dengan hukum Yahudi mereka atau hukum Taurat mereka. Dan di sini tradisi Yahudi ini mengganggu orang-orang Kristen kala itu, dan Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Efesus ini bisa mempertahankan iman mereka, mempertahankan kasih mereka. Dan kita akan melihat di dalam ayat yang ke-15 dan 17, Efesus 1 ayat 15 dan 17. Efesus 1 ayat 15 dan 17 akan saya bacakan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di sini Rasul Paulus memberikan perhatian terhadap jemaat Efesus, bahkan di sana dikatakan bahwa dia mengucap syukur karena kamu, dan aku atau Paulus selalu mengingat mereka dalam doanya. Dan kita bisa mempelajari bahwa Rasul Paulus ini memiliki hati yang begitu besar. Ketika dia menulis surat ini, dia ada dalam penjara, namun dia tidak stres ataupun tidak terhimpit dalam masalahnya, tapi dia tetap mendoakan jemaat-jemaatnya. Dia tetap peduli terhadap jemaat-jemaatnya. Bahkan Rasul Paulus dikatakan di sana dia selalu berdoa untuk mereka. Bahkan tidak hanya sekedar berdoa, tapi dia memberikan surat atau memberikan nasihat kepada mereka. Dia tetap memperdulikan jemaat di luar sana. Kita dapat belajar dari Rasul Paulus ketika di dalam tekanan, ketika dalam himpitan, kita belajar untuk tetap fokus melayani Tuhan. Kita tetap fokus melihat sekitar kita. Kita tetap fokus mengasihi sesama kita. Dan Rasul Paulus ini tidak ingin jemaat Efesus ini mengalami stagnasi atau mengalami rohani yang berjalan di tempat. Untuk itu dia memberikan ayat ini, dan kita akan belajar sebenarnya siapakah orang atau siapakah yang seharusnya mengenal Kristus dengan benar. Kita akan belajar ini di dalam ayat yang ke-15, tapi akan saya bacakan dalam terjemahan BIMK. Berkata, sebab itu semenjak saya mendengar bahwa kalian percaya kepada Tuhan Yesus dan kalian mengasihi semua umat Allah. Di sini ada dua orang yang Rasul Paulus ini ingin tekankan, yang seharusnya mengenal Kristus, yaitu orang percaya dan pelayan Tuhan. Orang percaya ini adalah definisi ketika mereka sudah bertobat, lalu mereka percaya. Dan Rasul Paulus ingin bahwa mereka tidak sekedar percaya, tapi mereka naik sampai ke tahap mengenal. Dan pelayan Tuhan di sini dalam artian bahwa Rasul Paulus ini melihat bahwa mereka sudah belajar untuk mengasihi sesama mereka. Dalam artian mereka sudah belajar untuk melayani sesama.
Mereka belajar bagaimana hidup di dalam kasih itu seperti apa, membagikan kasih itu seperti apa, dan Rasul Paulus ingin bahwa mereka tidak sekedar melayani Tuhan atau melayani sesama dengan kosong, tapi mereka harus mengenal pribadi Kristus lebih dalam lagi. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat mengenal Kristus dengan benar. Kita belajar dalam kitab Efesus ini di dalam ayat yang ke-17, Efesus 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi bagaimana agar kita dapat mengenal Kristus? Rasul Paulus menjelaskan kita membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah roh hikmat. Di sini roh hikmat adalah roh yang sama yang memberi inspirasi kepada para penulis kitab suci. Jadi kita bisa melihat bahwa hikmat atau iluminasi atau penerangan yang kala itu para penulis kitab ini menulis kitab suci yang kita baca sekarang ini, itu adalah roh hikmat yang sama yang diberikan kepada kita di hari-hari ini. Yang kita belajar mengenai Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu memberikan hikmat kepada kita supaya kita dapat belajar mengenali Dia lebih dalam lagi, dan hati kita menjadi terang ketika kita belajar firman Tuhan. Dan yang kedua, kita membutuhkan wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu memiliki arti bahwa mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi, mengungkapkan rahasia dalam Alkitab. Paulus sadar bahwa hanya Tuhan sendiri yang dapat menyingkapkan siapa dirinya. Kita semua tahu pengetahuan kita sangat terbatas. Kita adalah orang-orang yang sangat terbatas. Untuk itu Tuhan pun mengerti mengenai hal itu, dan Dia menyatakan dirinya pada kita. Dia berinisiatif untuk mengenalkan siapa Dia, bagaimana apa yang Dia tidak sukai, apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nasihat, dan itu tertulis semua dalam firman Tuhan. Dan wahyu ini atau penyataan Tuhan ini yang membuat kita menjadi lebih mengenal Tuhan, menjadi kita orang yang bijaksana dalam menghadapi setiap keputusan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, apa yang kita peroleh setelah mengenal Kristus? Apa yang kita peroleh setelah mengenal Kristus? Ada tiga hal. Yang pertama, di dalam ayat 18, Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi yang pertama adalah hati kita menjadi terang. Jadi Rasul Paulus sudah mengingatkan ketika kita ini mengenal Dia lebih dalam lagi, kita percaya pada Tuhan, maka hati kita akan terang. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4 dan ayat yang ke-6 berkata seperti ini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat yang ke-6, sebab Allah yang telah berfirman, Dia dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kita membutuhkan pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Kita membutuhkan iman untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita mendalami siapa Tuhan, supaya hati kita diterangi. Dan di sana dikatakan bahwa orang-orang yang akan binasa adalah orang-orang yang dibutakan pikirannya. Kenapa mereka bisa dibutakan pikirannya? Karena mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini adalah bicara tentang setiap berhala-berhala yang mungkin itu menjadi fokus kita sehari-hari yang kita jalani. Bisa jadi itu hobi kita, hal-hal kesukaan kita, orang di sekitar kita. Banyak hal yang menjadi fokus kita dan kita melupakan untuk belajar firman Tuhan. Itulah ilah-ilah zaman ini. Bagaimana ilah-ilah zaman ini dapat mengganggu fokus kita untuk kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, yaitu menerima kuasa yang tidak terbatas, yang terdapat dalam ayat 19 dan 21. Efesus 1 ayat 19 dan 21 akan saya bacakan.
Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dengan kata lain, kuasa yang diberikan kepada kita adalah kuasa yang sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari dunia mati. Bagaimana kuasa itu yang membangkitkan Yesus, dan itu kuasa yang sama yang diberikan kepada kita, dan itu adalah hak yang sangat istimewa buat kita. Itu adalah anugerah yang terindah buat kita. Tapi di sana dikatakan dengan sangat jelas betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita harus mengerti ketika kita mendapatkan kuasa itu, kita harus percaya. Banyak ajaran-ajaran hari ini bahwa kita mendapatkan kuasa atau mendapatkan keselamatan tidak perlu percaya, hanya perlu berbuat baik saja. Dan itu adalah ajaran yang menyesatkan, dan itu bahaya. Bahwa sebenarnya kuasa atau keselamatan yang diberikan kepada kita harus dilandasi atau memiliki fundamental, yaitu percaya. Karena di dalam percaya kita beriman di dalam Tuhan. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat mendasar dan hal yang sangat penting. Ketika kita mempercayai Tuhan kita membutuhkan pengenalan yang jauh lebih dalam supaya kita mengerti untuk kita tidak disesatkan hari-hari ini. Dan yang ketiga, menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Efesus 1 ayat 22 sampai ke 23 akan saya bacakan dalam TSI. Dan Allah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa Kristus. Allah juga menjadikan dia kepala atas seluruh persatuan jemaat Kristus untuk memimpin kita dalam segala hal. Persatuan jemaatnya yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kristus, merupakan tubuh Kristus di dunia ini. Dan melalui tubuhnya, Kristus semakin memenuhi dan melengkapi segala sesuatu di mana saja. Jadi luar biasa bahwa ketika setelah kita mengenal Tuhan, maka yang ketiga kita mendapatkan menjadi bagian di dalam Kristus. Itu adalah anugerah yang sangat-sangat indah dalam kehidupan kita. Kita menjadi bagian tubuh Kristus di dunia ini. Bahkan di sana dikatakan ketika kita dipenuhi oleh Kristus, merupakan tubuh Kristus di dunia ini. Hendaknya kita menjadi orang yang mengenal siapa Kristus, dipenuhi dan dipimpin oleh Kristus. Dan saya akan menutup dengan closing statement atau kata-kata penutup dari saya. Tuhan sedang mengingatkan pada kita agar jangan puas menjadi orang yang sekedar percaya, namun meningkatlah sampai kita masuk di tahap mengenal dengan benar. Hiduplah di dalam kuasa Tuhan yang tak terbatas dan menjadi bagian dari tubuh Kristus untuk mengerjakan segala sesuatu bersama Dia di dalam kemuliaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 42 0088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan lagi untuk kami tidak sekedar percaya di dalam Engkau Tuhan, tapi kami memiliki tahap untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Kami sampai mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Ajar pada kami untuk benar-benar menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan setiap cita-cita kami, kerinduan kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang tidak salah melangkah Tuhan. Kami tidak salah dalam mengerjakan segala sesuatu Tuhan, dan biarlah Engkau berikan kepekaan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada jemaat GPD Il Shaddai Magelang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Biarlah apapun yang sudah kami pelajari ini Tuhan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.